Merayakan hari Pentakosta, hari turunnya Roh Kudus, kita mengingat kembali karya Tuhan Allah kepada para murid Yesus yang berkumpul di Yerusalem menantikan turunnya Roh Kudus. Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang menolong, menguatkan dan menyertai umatnya. Roh Kudus yang mengingatkan kita akan kebenaran dan kehendak Allah di dalam hidup kita. Ini marilah kita menyiapkan hati kita. Kita rayakan hari Pentakosta saat ini dengan sukacita. Kita mengenang suasana Pentakosta di Yerusalem, suatu keadaan sukacita mengenang pembebasan dari tanah perbudakan di Mesir dan bersyukur atas peristiwa panen di musim menuai gerai. Pada masa ini semua berjumpa dari banyak tempat dan terjadilah ketika kita hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi, seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu mereka berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Dan bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontius dan Asia, Lydia dan Familia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Tempat peristiwa itu ada di Yerusalem. Ada sukacita, ada curahan Roh Kudus. Namun kita ingat pada peristiwa turunnya Roh Kudus itu, suasananya adalah ketidaksiapan, ketidakterdugaan, kebingungan, kegelisahan, ketidaknyamanan. Keadaannya menjadi gemuruh, riuh rendah, bahkan menjurus kacau. Setelah Roh Kudus tercurah, tergeraklah banyak orang.
menyatakan pertobatan dan menjadi umat Kristus. Kisah ini berlanjut hingga masa kini dan di sini. Saudara, bagi kita Kepanjen adalah Yerusalem kita. Tugas kita lah menumbuhkan damai. Kenangan tentang gereja kita ada di ruang ini. Di ruang ini tercipta proses sejarah persekutuan orang percaya di Kepanjen. Dari semula berdoa bersama dengan rumah-rumah yang menjadi cikal bakal gereja kita, hingga berjumpa di gudangnya garam. Banyak kisah, banyak cerita, banyak kenangan. Apakah api Roh Kudus sejak Yerusalem akan juga terus menyala bagi kita di sini? Apakah terus membara di gereja kita? Apakah akan masih menyala dan membara? Api menyala di depan kita. Api, agni, atau kalau dalam bahasa kita di Jawa menjadi geni. Ini bahasa Sanskrit. Api adalah sebuah kisah sejarah dan iman. Dari terciptanya api melalui cahaya matahari hingga kisah penggunaan dalam kehidupan dan keimanan. Api menjadi sarana untuk hidup. Ada obor, ada tungku, ada lentera. Api juga menjadi bagian dalam hidup keimanan manusia. Hingga dikenal ada Dewa Agni. Ada juga upacara api suci. Bahkan juga ritus persembahan korban bakaran. Api menjadi juga penanda kehadiran Tuhan. Api yang menyala dalam peristiwa Pentakosta memampukan para murid berbahasa melampaui kemampuannya, sehingga para murid lebih mudah mewartakan Injil. Dalam ragam bahasa, kita mengenal Anala, Dahana, Latu, Pawaka, Apuya, Bahmi. Semuanya bermakna api. Api bisa hadir sebagai rekan seperjalanan manusia. Bagaimanakah perasaan ibu bapak ketika melihat api sudah menyala di depan kita? Semangat Pentakosta, lidah-lidah api itu ada menjadi awal kita menerima curahan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, anak-anak semuanya, mari kita akan berjalan berarah-arahan. Kita akan menerima api Roh Kudus. Kita akan menuju ke lokasi di depan. Silahkan bawa daun palma ibu bapak. Kita akan mengikuti arah api. Kita akan membakar daun palma kita yang siap menjadi api untuk penanda iman. Kita berjalan dan kita menyanyi lagu "Ku Masuki Gerbangnya".
Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kita hari ini hari buat Tuhan, suka Api sebagai penanda lambang turunnya Roh Kudus. Mari kita sambut dengan sukacita. Saya akan mengambil api yang awal dari lilin. Saya akan membakar daun palma ini. Dan setelah itu Ibu Bapak bisa memasukkan, turut membakarnya juga. Dan setelah semuanya selesai, kita akan berjalan masuk ke dalam gedung gereja. Inilah api penanda Roh Kudus hadir. Silahkan nanti Ibu Bapak mengambil api dari lilin dan kemudian membakar. Monggo.
Inilah kita yang melakukan perjalanan arah-arahan iman dari Yerusalem hingga ke Kepanjen. Kita melanjutkan semangat Pentakosta, api Roh Kudus yang hadir dan juga membersamai kita semuanya. Saudara-saudara, ketika kita mengingat suasana Pentakosta di Yerusalem pada saat itu, berada dalam suasana kekacauan,
berada dalam suasana yang penuh dengan pertanyaan, bahkan juga cibiran serta tuntutan. Dan tadi kita sudah memasuki rute perjalanan iman kita hingga akhirnya berhimpun di dalam gedung gereja kita di GKJW Kepanjen. Kita menikmati serba teratur, kita menikmati serba nyaman, kita menikmati serba tentu. Berbeda. Tetapi inilah hidup kita terus harus bergerak dari kekacauan, ketidakpastian menuju kepada kesukacitaan hidup karena bersama dengan Roh Kudus yang menyertai kita. Kita bersukacita sebab kita telah memasuki gerbang milik Tuhan, masuk dalam ibadah Minggu Pentakosta, turunnya Sang Roh Kudus. Saya undang umat untuk berdiri, kita akan masuk dalam panggilan ibadah kita di sana. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Untuk mengawali ibadah ini, mari kita memuji Tuhan bersama Sang Pemazmur yang demikian. Aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan. Dan aku mau bermasmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit. Dan setiamu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit ya Allah. Dan biarlah kemuliaan-Mu mengatasi seluruh bumi. Kita menerima ajakan Tuhan merasakan kedamaian. Ibadah hari Pentakosta saat ini kita lakukan dengan pengakuan. Pokok pertolongan kita adalah dari Allah Bapa Sang Pencipta, Allah yang menyelamatkan, menolong dan menghibur umat-Nya, Allah yang kekal kasih setia. Keselamatan dan kesejahteraan dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan saudara sekalian. Amin. Umat disilakan. Umat yang dikasihi Tuhan, mungkin ada suasana yang begitu kontradiktif ketika suasana yang kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2. Ada sedikit kekacauan, peristiwa Pentakosta, ada juga tuntutan. Dan sekarang kita berjumpa dengan keteraturan, kenyamanan, kesetaraan, keheningan, dan juga kesatuan kepada persekutuan. Kita ada dalam keseharian menghayati Pentakosta. Kita tidak lagi menjadi sosok yang mempertanyakan siapa Anda, tetapi kita bertanya apa yang bisa aku lakukan dengan Roh Kudus yang hadir dalam hidup. Yohanes pasal 16 ayat 13 mengatakan demikian. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Roh kebenaran, Roh Kudus itu memampukan kita untuk berkarya. Roh Kudus hadir, Kristus datang, kita pun hadir di kota ini. Mari kita menjadi berkat bagi kota ini. Berkaitan dengan ajakan menjadi berkat bagi kota ini, saudara, kita akan menghayati tema GKJ menjadi saksi dan pelayan perdamaian dan keadilan sosial. Apakah kita siap? Hati kita adalah betul-betul persembahan yang mulia di hadapan Tuhan. Mari kita berproses, mari kita menghayati dalam ajakan itu. Mari beribadah. Somba ma Jehovah, disilakan. Lagu Sombama Jehovah dalam ragam bahasa pada masa Pentakosta saat ini, Ibu Bapak kita dari suku Batak
memberikan yang terbaik. Shalom. Kami akan mempersembahkan lagu rohani Batak yang artinya sembah Jehovah, pujilah Tuhan Allahmu. Kami persembahkan pagi hari ini buat kita semuanya.
Langsung kayak sepi gereja. Mau lihat itu, Bob? Terima kasih. Baik, Bapak Ibu dan saudara, saya mulai kemarin bertanya-tanya. Ini yang mengisi ujian tadi diberi nama kelompok apa? Si Pak belum menjawab saya. Disebut apakah Pak dan kelompok ini? Kelompok Batak Bersatu. Menamakannya PBB katanya. Bersatu. Terima kasih. Saudara, memang suasana Pentakosta itu ada dalam ragam bahasa, ada dalam pemaknaan yang luar biasa. Bahasa dipergunakan untuk menyampaikan kebenaran Kristus. Beberapa hari ini saya mencoba melihat ada banyak suku yang sangat bineka tunggal ika di gereja kita. Di Jawa, karena yang berada di Jawa, tetapi juga ada Batak, ada saudara-saudara kita dari Sulawesi dan seterusnya. Banyak sekali. Mari kita memaknai ragam bahasa kita itu dipersatukan dalam Kristus. Saya yakin ketika Ibu Bapak tadi ikut menyanyi, pasti hanya pada bagian amin dan amin. Hanya itu yang mungkin bisa menyatukan kita. Tapi memang itulah, kita disatukan oleh Kristus. Kita disatukan oleh apa yang disabdakan oleh Kristus. Saudara-saudara, apa yang disabdakan Kristus kepada kita? Pada awalnya dicatat oleh Matius dalam bahasa Yunani koine. Bahasa Yunani koine itu artinya bahasa Yunani yang sangat sederhana. Tapi saya akan membacakannya dalam bahasa Indonesia buat kita. Nanti Bapak akan memaknainya. Matius 22 ayat 37 sampai 40. Apa yang dikatakan Yesus kepada kita? Bagi kita yang ada di Indonesia yang sudah dibantu terjemahnya oleh TPLA. Apa yang dikatakan Yesus kepada kita? Jawab Yesus kepadanya, kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah,
Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kita berharap. Ada bahasa yang disampaikan kepada kita, ada ucapan yang juga tertuju kepada kita. Mari berlandaskan apa yang disabdakan oleh Yesus. Kita sadari bahwa mungkin kita belum mampu melakukan dengan sepenuh hati. Mari kita sujud di hadapan Tuhan untuk menyesali dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, yang hadir dalam beragam budaya, hadir dalam beragam bahasa, tetapi mengajarkan hal yang sama, ketaatan dan kasih kepada Allah, kepatuhan kepada apa yang disabdakan oleh Yesus. Dalam bahasa ibu kami masing-masing, kami diajak untuk mengingat adanya panggilan mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama dalam lingkup keluarga kami, dalam sikap ketika kami bekerja, ketika kami bersekutu di gereja, bahkan juga ketika kami hidup bersama-sama dengan sesama umat yang ada di dunia. Ajakan kesetiaan, tetapi seringkali ketidaksetiaan ada pada diri kami. Ya Tuhan, ampunilah jika kami seringkali tidak setia kepada saudara. Bimbing kami untuk mampu dekat kepada Kristus. Amin. Di dalam dunia, seringkali kita jatuh dalam kesalahan demi kesalahan, dan hingga akhirnya kita akan menyesal tentang apa yang akan kita pertanggungjawabkan setelah kita meninggalkan dunia. Saudara, kita wujudkan pengakuan dosa kita melalui lagu. Saya membacanya dalam lafaz Indonesia, Rofandu. Lagu ini akan dinyanyikan oleh rekan-rekan kita dari Papua. Maka sudah silakan. Bapak Ibu, selamat. Ya, pengakuan dosa ini yang menjadi bagian dengan kalimat-kalimat yang disajikan oleh lagu dengan judul Rofandu. Dan mulai kemarin saya ikut menyanyikannya tetapi juga tidak bisa lancar. Bapak Ibu, mungkin saya bisa dibantu teman-teman di LCD bisa menayangkan dan satu slide saja. Dan tambah Bapak Ibu. Saya hanya mengutip beberapa paragraf dari lagu ini. Rofandu serah yena yiber fara mansera ronanggi mu berkaki besarenen insa maurasya yapor yade awe imbol yakenen so Allah mamilo sedi. Hanya satu kata yang saya kenal, Allah. Tapi ini menunjukkan bahwa dunia kita alami dalam hidup ini, tetapi kita juga diajak untuk bisa terus melihat apakah kita siap sedia untuk berada pada dunia yang kekal bersama dengan Kristus. Saudara, kalimat-kalimat tadi mengajak kita untuk menyadari Allah itu hadir, dan mari kita menerima kehadiran Tuhan melalui berita anugerah. Saya undang umat untuk berdiri. Kita akan menerima berita anugerah melalui tulisan dari Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-9, yang demikian tertulis bagi kita. Karena Allah
tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Kita ditetapkan di dunia, menciptakan kedamaian, bahkan juga dalam kekekalan kita. Dunia dicintai oleh Tuhan, kita juga mencintai. Siapa yang ada di dunia ini, kita ajak untuk hidupnya menjadi lebih baik. Kenapa? Karena Yesus cinta segala bangsa. Kita nyanyikan lagu ini, saudara, sambil kita berjabat tangan dan usahakan bukan yang satu daerah. Beda suku kah? Beda tempat kelahiran. Sudah berjabat tangan dengan yang tidak satu daerah, tidak satu asal-usul. Kita semua memiliki bahasa ibu yang berbeda-beda, tetapi kita tetap disatukan oleh Kristus. Tuhan mengasihi kita. Umat disilakan. Saudara, kita akan melanjutkan hidup dalam masa kesetiaan dan juga ketaatan kepada Allah. Kita akan membaca Alkitab, kita akan menemukan ada petugas di sini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan bacaan kita pada saat ini. Ada 3 bacaan. Yang pertama, Yehezkiel 37 ayat 1 sampai ke 14, Roma 8 ayat 22 sampai dengan 27. Lantas yang ketiga, Yohanes 15 16 sampai dengan 26 sampai 27, 16 4b sampai 15. Dan yang pertama, saya akan membacakan dari Yehezkiel 37 baik pertama sampai dengan yang ke-14. Namun Bapak Ibu, ini versi bahasa Batak, jadi bisa Bapak Ibu melalui kitab bahasa Indonesia nanti diikutin. Ini saya yang membaca dari bahasa Bataknya, yang judul di perikop ini kan kebangkitan Israel, tapi kalau bahasa Bataknya Akhir Israel, istilahnya bangkit. Jadi di sini saya akan membaca yang ayat pertama sampai
sampai yang 14 yang demikian bunyinya Bapak Ibu. Mohon yang orang Batak yang pasti bahasanya nanti bisa kita perbaiki di belakang. Yang nomor sada dungi songgok tuahu tangan ni Jehovah jalan ditugin aruang marhite-hite tot di Jehovah jalan di paulon ahu di tonga-tonga ni rura nagok holi-holi ni jolma namate. Ayatnya yang kedua dungi ditogihan ibana ma'au mapolus yang lambung nasida tuha muliam gabi idama jodang situtu mararahan di atas sisik ni rorai jala idama masuk situtu do luhut nai. Nomor 3 jadi ninna ibana ma tuahu ale anak ni dolma ate tanam do terpangulu rupe akka holi-holion gabenik kuma ale Tuhan Jehovah hodo nang botosa i. Yang ayat yang 4 jadi ninna ibana ma tuahu manulirani ma o tarimot akka holi-holion jala dohanamu ma tunasida ale holi-holi akkana masaki tangigon hamuma atani Jehovah. Ayat yang kelima songonondo atani Tuhan Jehovah tu akka holi-holion idana au mangalehon top di tu bagasan kamu asal mangolu kamu. Yang ayat 6 jala au mangalehon tu atas kamu akka urat-urat dohot patugun sibu di atas kamu jala au mabayan kamu marhulik-huling ukut mangalehon top di tu bagasan kamu asa mangolu kamu asa tung ditanda kamu audo Jehovah. Jadi manuri lagi ma au songonau ditonaham itu Tuhan. Jadi na manuri langit i au roma sada suara jalan idama masa suara na marmos-mos gabe masjid topotan akka holi-holi gam tudunganna. Ayat 8 dungi uberenga gabe idama nungama urat-urat nasida jalan tubuh sibuk jalan leak kuning-kuning di atas nasida alai ndang adong depe anggota di bagasan nasida. Yang 9 dungi nina ibana ma tuau manurirangi mahot puton di i manurirangi mahot tutu ale anak ni jolma jala dohonmu ma tuton di i songondo hatani Tuhan Jehovah Roma hako ale todisian desana opat i jala mangulus mahot tu bagasan alak ni binunung ni on asa mangolu nasida. Jadi manurirangi ma ahu songon nama binodohon nai ahu gabero ma bakto di tu bagasan nasida jala mangolu ma nasida laos diocapkan pat nasidai perbuaan parangan apalana bolos sahali doi. 11 dungi ninna ibana mamuse tuau ale anak
ni jolma akka holi-holi on sandok pinoparni Israel bui idama akana sida mandok nungatung masak holi-holi ni jala pesan arparap ni rohanami naung tidom dohami 12 di bahini manurirani maho jala dogma tunasida songonon dohatani Tuhan Jehova idama ahu mangkap tanong munai jala ahu mabuan hamu nakuk sian tanoman muna hamu ale asok ki jala ahu manogihon hamu mula tutano Israel nomor 10 dulu. Jadi tahun nama ahu Jehova ia dung ukap tanaman muna jala hubuan mau nakuk ale bangsoki siang tanaman muna 14 terakhir au hut mengalehon tedik tu bangsan kamu asa mangolu kamu jala ahu mambahen kamu marha sonangan di tanamuna asa tung ditadahamu ahu Jehova naman doi uhud membahasa ninna Tuhan Jehova. Demikian pembacaan. Pendarasan diambil dari Mazmur 104 ayat 24 sampai 34. Syair dinyanyikan oleh pendaras, umat menyanyikan bagian refrainnya saja. Aku
Wawasan ingkang kaping kalih kapendhet saking Roma 8 ayat 21 ngantos 27. Mangkaten swarasipun sabanipun Gusti. Sebab kita padha sumurut yen nganti seprene saking tumitah iku iya padha sesambat lan iya padha ngrasakake larane wong larani arep nglahirake jabang bayi. Lan orang ngomongake iku bae dalasan kita dhewe kang wis kaparingan Sang Roh minangka ganjaran wiwitan uga padha sesambat sajroning ati kalawan nganti-anti marang kita. Sebab kita padha kapitulungan rahayu ana ing pangarep-arep. Nanging pangarep-arep kang kasatripat iku dudu pangarep-arepane. Marga kepriye bisane isih ngarep-arep tumrap barang kang wis katon. Nanging manapa kita ngarep-arep marang apa kang ora kita deleng. Dadi anggon kita padha ngarep-arep iku kalawan sabar mantep. Maka uga Sang Roh iya mbiyantu kita ing sajroning kaapesan kita. Awet kita padha ora sumurut apa kan sabenere kita suwun ana ing pandonga. Nanging Sang Roh piyambak Gusti Allah kanthi pasambat kang ora kena wini rasa. Sarta Gusti Allah kang niti priksa sajroning ati. Mirsa kersane Sang Roh yaiku manawa anggone dedonga kanggo para suci nandhangi kersane Gusti Allah. Haleluya. Kita akan masuk dalam bacaan Injil. Inilah kumpulan Injil Kristus, umat sedang untuk berdiri. Yohanes 15:26 sampai 27 dan dilanjutkan pasal 16 ayat 4b sampai 15. Demikian tertulis untuk kita. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Ayat 4b dari pasal 16. Pekerjaan penghibur. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, kemana engkau pergi? Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum.
Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Segala sesuatu yang Bapa punya adalah aku punya. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripada. Yang berbahagia ialah mereka mendengarkan firman Allah dan yang setia memeliharanya. Amin. Bahasa apa yang paling mudah buat Bapak Ibu? Kenapa bahasa Indonesia? Setiap hari dipakai. Ibu bapak lain ini langsung jadi orang Indonesia. Dari masing-masing dari pendidikan pendidikannya kita, ibu bapak dan juga saya memiliki suku bangsa yang mungkin berbeda. Tetapi kita bersyukur, bersukacita sebab kita telah disatukan melalui bahasa Indonesia. Kalau tidak ada bahasa Indonesia mungkin kita akan jadi sedikit repot Bapak Ibu kalau dalam suasana atau konteks GKJ Jumat Kepanggil yang sangat majemuk seperti saat ini. Bayangkan khususnya yang warga saking tanah Jawi, lalu setiap hari yang kita baca bahasa Batak tadi. Saya tidak tahu bagaimana percakapannya Pak Beris dengan Pak Dona. Satu bahasa Batak, satu menjawabnya dengan bahasa Jawa. Ya, tapi kita disatukan oleh bahasa yang sama, bahasa Indonesia. Ibu bapak dan saudara, kalau kita memaknai dalam perspektif yang mungkin bisa lebih luas, kita senang dengan leluhur kita bangsa ini yang telah mengupayakan atau membuat sebuah cara sehingga meskipun berbeda-beda bisa ada bahasa yang sama, yang bisa saling mendekatkan, yang bisa memudahkan untuk bercakap-cakap dan bisa memudahkan saling menyampaikan informasi. Satu hal yang kita ketemukan dalam peristiwa Pentakosta saudara adalah kesukacitaan, sebab Allah menunjukkan caranya mendekati manusia sesuai dengan latar belakangnya masing-masing. Allah mendekati dengan bahasa yang beragam dan sekaligus mengupayakan inilah supaya Injil atau kalau dalam bahasa dengan Euangelion, kabar sukacita itu bisa tersampaikan. Allah mendekati manusia, Allah menyapa manusia dengan beragam cara. Dan tentu sapaan-sapaan itu saudara-saudara, meskipun kalau Bapak membaca dalam Kisah Rasul pasal 2 tadi sempat menimbulkan cibiran pertanyaan bahkan juga tuduhan, tapi kita lihat kepada pasal-pasal berikutnya, apa yang disampaikan oleh para rasul itu menciptakan kesukacitaan. Kemudian ada kisah bahkan hingga sampai 3.000 orang yang dibaptis. Allah mendekati manusia dan merangkul manusia untuk kenal dengan kabar sukacita. Apa
dilakukan oleh Allah ini mengajak kita kepada suasana gembira. Dan memang sejak awal saudara, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimanakah gembiranya hati kita ketika terjadi peristiwa Pentakosta. Dalam sejarah di Perjanjian Lama, saudara, pas Pentakosta itu berkisah tentang ungkapan syukur karena sudah dibebaskan, ada sukacita karena panen dan seterusnya. Dan kemudian kalau dalam masa PP Perjanjian Baru, ini Pentakosta berkaitan dengan suasana kedatangan Sang Penghibur kalau dalam bacaan kita di Yohanes pasal 15 dan 16. Gembira Pentakosta tidak hanya terhenti di Yerusalem, tetapi juga kita di sini. Tengok kiri dan kanan, Ibu Bapak, berikan wajah gembira yang terbaik. Apa standarnya gembira, Bapak? Tersenyum kan? Tertawa. Pokoknya jangan tertawa dan tersenyum. Itu bisa berbeda. Suasana Pentakosta adalah suasana sukacita, sebab kita menerima Roh Penghibur. Dan gembira itu tidak hanya di Yerusalem, tetapi juga sampai di sini. Saudara, ketika tadi saya mengajak kita beribadah mengawali dari aula, sebenarnya saya mengajak kita untuk mengingat lagi kenangan-kenangan kita tentang gereja. Saya membaca dari buku sejarah gereja kita, paling tidak tahun 1956 itu mulai ada ibadah-ibadah di keluarga-keluarga di rumah tahun 1956. Kemudian di aula ini menurut catatan yang saya baca dimulai sekitar tahun 1972. Dan gereja yang kita pakai sekarang ini diawali di tahun 1987. Gereja yang terus bertumbuh itu membuat kita bersukacita. Dan Pentakosta dalam sejarah gereja disebut sebagai hari lahirnya gereja. Saya mengajak kita melihat bagaimana suasana Pentakosta penuh dengan kesukacitaan itu kemudian juga berdampak kepada persekutuan kita yang khususnya secara hakikat kita lihat di GKJ Jemaat Tepat. Gereja kita, apakah gereja yang terus bertumbuh? Ya. Apakah gereja kita terus hidup? Iya. Tapi pertanyaannya, apakah gereja kita juga senantiasa diisi dengan suasana kesukacitaan? Terima kasih. Tadi Ibu Bapak dari suku Batak tadi menyampaikan ritme lagu yang sangat menyenangkan, menggembirakan. Hidup kita, gereja kita penuh dengan kegembiraan atau tidak. Hidup gereja kita ini penuh dengan kesukacitaan atau tidak. Ibu Bapak tadi berangkat dengan hati yang sukacita. Ketika berada bersama-sama di dalam gedung gereja kita bersukacita. Ketika kita pulang, biasanya sukacita tersebut. Roh Kudus Sang Penghibur yang datang itu sebenarnya berbicara tentang hati kita yang dihibur, hati kita yang dibuat. Dan konsistensi kita, hati yang gembira, itu apakah betul-betul ada? Ketika kita melihat gereja kita mulai tahun 1956 bertumbuh sampai sekarang mungkin sekitar 70 tahun sudah.
Kesukacitaan seperti apa yang dirasakan oleh kita? Kesukacitaan seperti apa yang kita bagikan? Kegembiraan seperti apa yang juga bisa dirasakan oleh orang yang berinteraksi dengan gereja kita? Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pentakosta mengajak kita untuk ingat ada roh pemimpin, ada roh sukacita yang dibagikan kepada kita. Apakah kita juga menghidupi gereja kita dalam suasana yang gembira? Tuhan mengasihi kita. Amin. Satu bagi kita. Amin. Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Sugeng Enjing, selamat manunggal. Salam. Bapak Ibu saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan bersama-sama memperbaharui iman percaya kita di hari Pentakosta, di hari turunnya Roh Kudus, Roh kebenaran senantiasa membersamai di dalam hidup setiap kita. Bapak Ibu, kami undang untuk bangkit berdiri. Pengakuan iman rasuli akan kita menyanyikan melalui Kidung Jumat 280 ayat 1 sampai dengan 3. Aku percaya. Roh Kudus ada pada kita, Sang Penghibur dari Allah itu mendiami dan bersama-sama dengan kita. Kita tetap diajak kepada hidup yang penuh dengan syukur dan sukacita. Mari saudara kita terus memohon kepada Allah supaya hidup kita senantiasa dalam kegembiraan yang sejati. Kita mohon pimpinan kepada Tuhan, kita berdoa. Allah makasih, Allah yang hadir dalam setiap karya sejak awal hidup hingga kekekalan. Hari ini kami mengenang tentang keberadaan Allah sebagai Bapa Sang Pencipta hidup yang menyelamatkan melalui Kristus melalui peristiwa Paskah, yang juga hadir dalam hikmat melalui Roh Kudus. Hari ini kami mengenang peristiwa Pentakosta. Kami mohon Sang Roh Kudus itu menyatu, menuntun, dan menata hidup kami. Kami bersyukur bahwa Allah menyapa kami dalam beragam bahasa.
kami bersuka cita sebab kami disapa untuk kenal dengan kabar sukacita. Dan ketika kami bersuka cita karena diberitahu bahwa Sang Kristus adalah Juru Selamat, biarlah hidup persekutuan kami juga penuh dengan kesukacitaan. Siapapun yang berjumpa dengan kami juga merasakan kegembiraan hidup. Ya Tuhan, bimbing kami untuk setia kepada Sabda. Saat ini kami berhimpun khususnya di lingkup Gereja Kristen Jambi Wetan Jemaat Kepanjen. Kami mengakui bahwa tumbuhnya gereja tidak lepas dari peran dan karya kuasa Roh Kudus sejak awal dalam lingkup ibadah di rumah-rumah hingga di tempat gudangnya garam, begitu juga hingga di gedung gereja. Kami terus bertumbuh, kami terus bertambah, kami ingin terus melayani dan kami ingin menjalaninya dalam suasana pertumbuhan iman yang penuh dengan sukacita. Tuhan, bimbing kami gereja ini mampu menjadi sarana bersaksi untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga doakan warga jemaat keseluruhannya yang tengah menderita sakit. Tuhan berikan kekuatan dan pemulihan, yang sedang rindu dan sedang mengalami pergumulan karena situasi pada dirinya. Tuhan juga berikan pengharapan. Kami juga berdoa untuk masing-masing keluarga kami, pekerjaan, dan juga masa depan yang kami rancang. Kiranya kami mendapatkan hikmat melalui kuasa Roh Kudus, sehingga apa yang kami rancang itu tetap sesuai dengan kehendak Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk lingkup GKJI yang lebih luas, baik MT Malang 1 begitu juga di seluruh bumi Jawa Timur. Biarlah bisa menjadi satu kesatuan yang melayani Engkau, dan apa yang kami lakukan di lingkup Kepanjen ini pun juga menjadi persembahan yang terbaik. Allah makasih. Kami juga mendoakan bagi jemaat khususnya yang tengah bersuka cita karena berkat-berkat Tuhan. Ada yang berulang tahun, ada yang menerima berkat, ada yang menerima hasil dari apa yang dilakukan, berkat-berkat yang diterima dari pekerjaannya. Kiranya Tuhan juga memampukan untuk tetap mengajak saudara kami, bahkan kami semuanya mampu mengucapkan syukur. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berbeban, kiranya Tuhan juga tetap memberikan kekuatan. Berikan kami kecintaan, bisa menemani, menghibur, dan juga membuat setiap orang yang berjumpa dengan kami merasakan hati yang sukacita. Khusus kami juga berdoa untuk warga jemaat yang berasal dari banyak tempat. Kami disatukan di Kepanjen ini oleh iman kepada Kristus. Biarlah kebersamaan kami di kota ini juga mampu menjadi berkat. Apapun yang kami lakukan di kota ini menjadi sarana pembangkit tentang kasih Kristus. Kami doakan saudara-saudara kami yang datang ke Kepanjen karena pekerjaannya, karena keluarganya ada di sini. Kiranya Tuhan yang menata dan juga menyertai. Allah makasih, inilah doa kami. Kami meyakini Engkau akan memberikan apa yang terbaik untuk setiap sisi kehidupan kami. Doa ini kami haturkan dalam nama Kristus yang telah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita memberikan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah kita masing-masing. Persembahan pada pagi hari ini didasari dari kitab Kolose 3 ayat 17 yang demikian. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah
Allah Bapa kita. Amin. Persembahan yang akan kita berikan adalah persembahan kantong dan persembahan syukur amplop Hari Raya Pentakosta. Apabila kantong sudah beredar pada baris keempat, Bapak Ibu dipersilakan maju ke depan untuk memberikan persembahan syukur. Kita iringi dengan nyanyian lagu dari Kidung Kontekstual nomor 7, Puji Sorak Agung Bira. Allah Maha Esa
kami panjatkan kehadiran-Mu ya Bapa, karena kami boleh mempersembahkan sedikit dari rezeki pemberian Tuhan untuk gereja Tuhan. Kami menyerahkan persembahan ini, kiranya Tuhan terima, sehingga bisa digunakan untuk pelebaran kerajaan-Mu di dunia, khususnya di KJW Jemaat Kepanjen. Ya Tuhan, berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan dengan berkat dan rezeki yang datangnya dari Tuhan Yesus sendiri. Berilah hikmat kebijaksanaan untuk mengelola persembahan, supaya dapat mengelola persembahan sesuai dengan kehendak Tuhan sajalah. Demikian doa dan ucapan syukur kami yang jauh dari sempurna ini, kiranya Tuhan sendirilah yang menyempurnakannya. Semua ini kami haturkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Salam Bapak Ibu. Saya akan menekankan berita jemaat. Tentunya Bapak Ibu sudah mengambil berita jemaat yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu bisa membuka nomor urutan 4. Saya akan bacakan. Bakti sosial atau kerja bakti dalam rangka bulan Gospel. Tempat Makam Joko Mulyo, waktu hari Minggu 19 Mei 2024 pukul 3 sore. Peserta koordinator lapangan kelompok Markus dan Yohanes, diikuti oleh semua warga jemaat baik induk maupun pepantau. Yang kedua, ibadah malam Trinitas. Ibadah malam Trinitas akan dilaksanakan pada hari dan tanggal hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024, waktu pukul 18.30 atau jam 6.30 petang. Tempat di GKJW Jemaat Kepanjen. Untuk perkunjungan keluarga, yaitu kami tekankan pada hari Selasa tanggal 21 bulan 5 tahun 2024 pukul 18.00 tempat kelompok Lukas. Di situ Bapak Ibu yang sudah menerima adalah kosong. Itu tempatnya saat ini kami di Bu Eda atau almarhum Bapak Soni. Sebagai pelayan adalah Ibu Bikardian. Hari Rabu tanggal 22 bulan 5 2024 jam 19.00 kelompok Timotius yang saat itu masih kosong, saat ini diisi adalah Bapak Yulianto, pelayan adalah Ibu Sri Utami. Atau mungkin yang terakhir adalah hari Rabu tanggal 22 bulan 5 2024 jam 19.00 kelompok Petrus, tempat Bu Setiani, alamat Maguan, pelayan adalah Ibu Dian Pikar. Yang terakhir adalah PTWG Semalang FD Malang 1 akan dilaksanakan pada hari ini di Kepanjen mulai jam 10 pagi. Maka untuk kehadirannya Bapak Ibu yang mewakili yang saat ini ditunjuk oleh jemaat. Demikian penekanan warta jemaat pagi ini. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu. Saya menambahkan beberapa penekanan kita jemaat selaku panitia Black Gospel. Jadi
Jadi saya akan membacakan 1 minggu di depan kegiatan bulan Gaspar. Jadi untuk hari ini tanggal 19 Mei kita akan adakan kerja bakti di pemakaman Jomokongmulyo. Juru koordinator sudah disampaikan oleh Bapak Agus. Kemudian untuk tanggal 20 Mei itu rencana perkunjungan warga yang baru kasih masuk. Untuk hal ini seusai ibadah saya mengundang ketua kelompok di aula untuk berkoordinasi. Kemudian tanggal 23 Mei itu ada sarasehan kesaksian dan apologetika. Jadi mengundang seluruh warga, pukul nanti akan di-share di kesaksian. Kemudian untuk tanggal 25 Mei hari Sabtu pukul 18.30 kita juga mengundang seluruh warga di dalam ibadah malam Trinitas konfigurasi. Kemudian di tanggal 26-nya hari Minggu kita akan ibadah Trinitas. Bapak Ibu serta saudara-saudara yang kasih dan kasih Tuhan, pada hari ini juga ada tukar pelayanan KPAR yang pada saat ini KPAR Kepanjen melayani jemaat Kedung Kandang yang diwakili oleh Mbak Vira dan kawan-kawan. Bapak Ibu serta saudara yang kasih dan yang kasih Tuhan, hari ini sungguh hari yang sangat berbahagia sekali bahwa banyak bahasa-bahasa yang muncul. Jadi ketika Pentakosta turun, begitu pula pada saat ini saya juga akan mengundang saudara saya dari Ternate yang akan juga menyampaikan ragam sukacitanya dengan segala bahasa dan juga artinya yang akan disampaikan oleh Mas Hirda.
sebelumnya. Saya akan mencoba membagi tentang bahasa saya. Sebelumnya ini adalah bahasa Ternate, bahasa daerah saya. Bahasa Ternate yang mana di sini kalau yang tahu, ada yang tahu bahasa Ternate atau daerah Ternate, ada yang tahu? Ternate itu di bagian Maluku Utara. Maluku Utara. Jadi Maluku sama Maluku Utara beda ya. Maluku itu Ambon sendiri, kalau Maluku Utara itu Ternate. Jadi Ternate itu saya. Baik, saya langsung saja mengartikan dari sebuah lagu. Sebelumnya saya mohon maaf tadi, bukan pasti bertanya-tanya semua kok ini apa nggak nyanyi, kenapa cuma lagu yang ini? Karena posisi ini lagu ini tidak ada karaoke-nya, makanya saya cuma sengaja putar lagu, nanti saya artikan aja gitu. Di sini yang pada bait pertama Abah Jauh. Di sini mengartikan bahwa seruan seseorang terhadap Tuhan, Abah Jauh. Kemudian Imah hininga ani gogau ani baliara, yang artinya bahwa kalau kita mengingat-ingat kembali pada zaman dahulu, pada masa itu, artinya seperti itu. Kemudian kembali lagi seruan Abah Jauh, seruan kepada Tuhan, ya Tuhan, seperti itu. Kemudian mihilapahi kangonaika mia wango, kalau mau diingat-ingat kembali pada masa itu sangat sakit, itu artinya. Kalau mau diingat-ingat kembali pada masa itu sangat sakit. Pada masa, kalau saudara-saudara atau rekan-rekan tahu itu pada zaman 99 sampai 98 itu terjadi perang agama di Ambon sama Ternate itu. Makanya ini seruan seorang terhadap Tuhan yang mana mengingatkan bahwa pada zaman 98, 99 itu terjadi perang agama, dan kemudian dia riliskan sebuah lagu seperti ini dengan bahasa Ternate. Kemudian Jauh Mia Baradoha Ika De Namoko, artinya ya Tuhan, kami ini orang berdosa, ampunilah kami. Kemudian Bomi No Kangela Jauh Kami Sabar, Tuhan kami, karena yang awal tadi, Tuhan kami ini orang berdosa, ampunilah kami. Kemudian Ngaron No Kangela Jauh Kami Sabar, artinya berikan kami kekuatan, berikan kami kesabaran. Kangela Imat Tagai ya Jauh kami sabar, Ngaron Kangilai, Tuhan berikan kami kesabaran pada saat kami mendapat penderitaan seperti ini. Demikianlah yang saya artikan dari bahasa tadi. Namun pada intinya yang ingin saya bagi bahwa bagaimana perjuangan kita pada masa itu, perjuangan kita pada saat terjadi perang agama pada saat itu di daerah saya 99 dan 98, meskipun saya belum lahir sih, saya kan lahir tapi saya dicerita sama orang tua saya bahwa pada zaman itu sangat sulit sekali. Kenapa sangat sulit? Karena pada saat itu terjadi perang agama itu, semua gereja itu dibakar, semua gereja tempat-tempat ibadah itu dibakar. Jadi betapa kebayangnya itu kalau kita mau ibadah itu kemana itu? Pada saat kita mau berdoa kepada Tuhan itu seperti apa? Pasti kebayang itu. Jadi yang saya mau bagi di sini adalah bagaimana perjuangan orang tua saya dulu, perjuangan saudara-saudara saya dulu, rekan-rekan saya yang di sana, sesepuh ya kalau dibilang. Yang dekat saya dulu itu luar biasa, saya apresiasi. Jadi yang saya bagi adalah jangan pernah berhenti untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, jangan pernah berhenti untuk tetap berdoa dan memuji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih kepada Mas Irdan. Sungguh kaya ya bahasa di Indonesia ini. Tentunya saya bisa membayangkan ketika turunnya Roh Kudus, banyak bahasa yang turun ya Pak Niko. Waktu itu saya ingat sekali, salah satunya ada bahasa Ternate itu waktu saya ada di situ ya. Ya, Bapak Ibu, terima kasih. Kembali saya ingatkan untuk lomba drama, setiap kelompok itu durasinya nggak boleh lebih dari 5 menit ya, biar nanti efektif. Gitu saja.
Tuhan memberkati. Matur nuwun. Baik Bapak Ibu dan saudara, hari ini ragam bahasa luar biasa dan semuanya tetap bisa tentang kekuatan serta penyertaan Tuhan dalam hidup umat manusia. Dan ketika tadi kita membaca dalam 3 bahasa dalam bacaan Alkitab di hari ini, saya diingatkan dengan satu buku dari Chuan Sheng Song yang berjudul Allah yang turut menderita. Dalam segala derita tetap ada penyertaan, pengharapan, dan sukacita. Allah itu hadir dalam peristiwa turunnya Roh Kudus, membuat kita bisa bersukacita. Biarlah suasana Pentakosta saat ini membuat hidup semakin penuh dengan kegembiraan. Tadi sudah juga kita wujudkan dalam momentum persembahan. Tadi itu adalah bahasa Madura. Baik, mari kita akan mengakhiri ibadah kita di hari ini. Kita mengobarkan semangat sukacita karena Roh Kudus sudah menyatu dengan kita, dan biarlah kita juga menegaskan diri sebagai sosok yang bisa membagikan sukacita dan semangat pembaruan. Selain nanti kita akan berbagi sukacita, kita tidak hanya berbicara tentang sukacita di dunia ini, tetapi kita juga akan berbicara tentang sukacita surgawi. Ibu Bapak dan saudara, pada bagian awal ibadah ini kita tadi sudah membakar daun palma, sudah menjadi abu, menyadarkan kita tentang kefanaan kita, ketidakabadian kita di dunia ini. Tetapi kita yakin kita akan abadi bersama dengan Kristus. Ini yang akan kita rasakan dan kita rayakan. Nanti Ibu Bapak setelah ibadah ini selesai, ketika Ibu Bapak selesai dengan saat teduh, kemudian keluar dan berjabat tangan dengan penatua diaken, anggota majelis jemaat, nanti di bagian ujung dari berjabat tangan itu akan ada tempat api. Silahkan Ibu Bapak menggunakan tangan Ibu Bapak untuk merasakan api itu. Sukacita tidak hanya di dunia, karena kita fana, tetapi kita menuju kepada kesukacitaan yang kekal di surga. Rasakan aku itu dan bawa pulang. Ingatkan, hidupku harus bermakna hingga keabadian. Mari kita akan kembali dalam hidup kita sehari-hari. Kita akan menjadi sosok pewarta sukacita. Percayalah Tuhan akan menyertai dan menolong kita. Roh Kudus memampukan kita menjalani hidup. Kita menjadi saksi-saksi yang setia. Saya undang umat untuk berdiri, kita menerima penghukuman. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Roh Kudus memperlengkapi dan menuntun saudara dalam kebenaran. Kami berani jalani hidup dalam kebenaran. Roh Kudus memanggil saudara untuk bersaksi dan berkarya nyata. Kami siap bersaksi dan berkarya bagi sesama. Pilih Roh Suci, ini lagu dalam bahasa Jawa. Roh Suci artinya Roh Kudus, Bapak Ibu. Gusti
berkat Tuhan. Allah Bapa sumber kehidupan senantiasa memberkati dan menyertai setiap saudara. Tuhan Yesus Kristus sumber keselamatan senantiasa menolong dan menuntun kehidupan setiap saudara. Roh Kudus sumber kekuatan senantiasa memampukan, menguatkan dan memberikan damai sejahtera kepada setiap saudara, kini sampai kekal selamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk pada saat selamat hari Minggu.